Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Vivia dari kelas FM 21C. Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah suatu kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika juga mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja serta sistem pembatas dan lingkungan. Hukum termodinamika ada 4, yaitu yang pertama hukum 0 termodinamika, yang kedua hukum 1 termodinamika, yang ketiga hukum 2 termodinamika, dan yang terakhir hukum 3 termodinamika. Hukum ke-0, jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum ke-1, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum kedua, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ketiga, suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai fenomena yang menggambarkan hukum ke-0 termodinamika. Misalnya, pada saat kita membuat air hangat untuk mandi. Kebanyakan orang pada saat ingin mandi biasanya mencampurkan air panas dengan air dingin. Pada saat air panas dicampur dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin. Proses perpindahan panas ini berlangsung beberapa saat hingga tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin. Pada saat tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin, temperatur air panas akan turun, sedangkan temperatur air dingin akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Waktu kita mencelup badan ke dalam air hangat yang sudah mencapai kesetimbangan termal, maka tubuh kita akan merasakan panas air. Hal ini menunjukkan ada sebagian kalor yang berpindah dari air ke tubuh kita. Hal ini terjadi karena tubuh memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan campuran air hangat. Setelah berendam beberapa saat, kita tidak akan merasa panas lagi karena telah tercapai kesetimbangan termal antara tubuh dengan air. Waktu kita keluar dari bak mandi setelah berendam dari air panas, maka tubuh akan terasa dingin. Ini terjadi karena temperatur ruangan lebih rendah dibandingkan dengan temperatur tubuh kita. Akibatnya, sejumlah kalor dari tubuh berpindah ke udara di sekitar kita. Pada saat kalor keluar dari tubuh kita, kita akan merasa lebih dingin. Penerapan hukum termodinamika 2 juga terjadi dalam bidang farmasi, yaitu pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam perut dengan oleum sesami. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur, dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Sistem adalah sejumlah zat atau campuran zat-zat yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya.
Segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan. Contohnya, bila dalam botol yang tertutup terdapat air yang berisi setengah, maka yang menjadi sistem adalah air. Sedangkan dinding dan tutup botol merupakan batas-batas sistem, dan segala yang berada di sekelilingi botol adalah lingkungan. Keadaan sistem ditentukan oleh sejumlah parameter atau variabel, misalnya suhu, tekanan, volume, massa, dan konsentrasi. Variabel sistem dapat bersifat intensif, artinya tidak bergantung pada ukuran sistem, yaitu tekanan, suhu, massa jenis, dan sebagainya, atau bersifat ekstensif yang berarti bergantung pada ukuran sistem, misalnya massa, volume, energi, entropi, dan sebagainya. Setiap besaran atau variabel yang hanya bergantung pada keadaan sistem dan tidak bergantung pada bagaimana keadaan sistem itu tercapai disebut fungsi keadaan. Fungsi keadaan misalnya suhu, tekanan, volume, energi dalam, entropi, dan lain-lain. Kerja dan kalor adalah dua konsep penting dalam termodinamika. Oleh karena itu, pengertian tentang kedua konsep ini harus dipahami dengan baik. Kalor didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan melalui batas-batas sistem sebagai akibat langsung dan perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungannya. Kalor dihitung positif bila kalor masuk sistem dan negatif bila kalor keluar dari sistem. Sedangkan kerja adalah energi yang bukan kalor, yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungannya dalam suatu perubahan keadaan. Kerja dihitung positif bila lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, misalnya pada proses pemampatan gas, dan negatif bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, misalnya bila gas memuai terhadap tekanan atmosfer.